Halo guys, balik lagi di Seekers. Hari ini kita ngobrolin soal hoki, bro. Oh ya hoki, Bener. Tapi bukan cuan. Bukan juga. Beda, hoki sama cuan beda. Tapi sih ini menurut gue juga ini orang yang paling beruntung di dunia sih kalau menurut gue. Laki ya. Laki. Kalau gue gitu. tahu namanya si Untung Angsa. Bebek ya. Nah, bebek. Itu gue Untung lagi Angsa. kecil tuh gue, wah favorit banget. Favorit nonton. banget ya. Tapi Nonton. dia selalu musuhan nonton, sama si baca. Donald. Musuhan terus sama si Iya Donald. ya, kadang-kadang bacanya sampai greget ya. Ini Kesel. orang kok beruntung Cuan banget terus gitu kan, ya. untung gitu kan. Pengen kan jadi kayak gitu. Namanya Untung Angsa ya. Nah, yang malam ini kita mau obrolin, ceritain. Si Untung Angsa ini. Bukan. Namanya Franz Selak. Oh, Francella. Nah, Franz Selak ini lahir di Yugoslavia Orang Yugo ya. di tahun 1929. Udah tua berarti bro. Udah tua, ya sekarang tua. Memang ceritanya agak unik karena Franz Selak di awal hidupnya aja udah Dari lahirnya aja tuh dia udah disebut beruntung ya? beruntung. Ya kan? Dia lahir, bro. Iya ya. Orang tuanya waktu itu lagi mancing. Lagi mancing, wah ibunya memang lagi hamil tua. Nah itu yang gua kadang-kadang nggak kepikiran kok ini orang tua lagi hamil Ngapain? hamil gede kan gitu kan. Ngapain mancing? Pakai perahu. Pakai perahu Tengah laut. gitu kan. Lahir brojol. Nah cuman memang di tahun 1929 kan mungkin medis juga belum secanggih sekarang kan. Betul. Jadi memang bahaya sekali gitu kan. Bahaya sekali. Bisa lewat tuh. Oh iya, bro. Berarti kan mereka tuh Dibantuin bokapnya doang waktu itu. bener kan. Dari situ kan mereka harus minimal udah lahir kan. Langsung di potong hari-harinya gimana, dibersihin ya itu kan harus steril. balik dulu kan ke sini Iya. kan. Nah cuman beruntung pertama itu dia lahir dengan selamat ya. Dengan selamat, tapi memang kondisinya dia nggak, menurut orang tuanya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Akhirnya diputusin sama orang tuanya, friend, kamu homeschooling aja, sekolah di rumah. Kalau di rumah ya Iya, homeschooling ya. homeschooling mah istilah kerennya sekarang. Sekarang juga bro banyak yang homeschooling bro. Banyak karena corona, beda cerita itu bro. Lain Semua bro homeschooling semua sekarang, ya, kan? wajib. Wajib. Gitu. Nah, akhirnya si friend ini dia homeschooling, dia fokus belajar musik. Belajar musik fokus tuh ya. Orang tuanya ngembangin bakatnya di musik. di musik betul. Dan memang hebat dia. Dia jadi seorang konduktor, bro. Apa dirijen ya? Iya, ya sama bikin partitur musik Partitur atau musik, apa. ya. Ya itulah istilahnya. Ya, Gue ya, bukan ya. musikus soalnya. Nah, di umur dia yang ke-30 tahun, Umur 30 nih ya. ini awal dari cerita-cerita amazing-nya dia. Amazingnya dia. Amazing. Nah, cerita yang pertama, bro, ketika itu dia lagi jalan-jalan pakai kereta. Kereta api ya. Pakai kereta api zaman Kereta api uap kali ya. kereta api uap. Nah, zaman tahun itu ya kebayang ya. Bukan zaman modern kayak sekarang lah. Keretanya juga nggak sekeren sekarang. Lagi di jalan, tiba-tiba keretanya Tergelincir ya. tergelincir. Ngegubrak gue mulai lampunya. Tapi Ke sungai Sungai es. Sungai es ya. Sungai es. Sungai es. secara amazingnya si friend ini selamat, bro. Dan dia tuh lagi tidur bro. Lagi tidur, beledar. Kaget dong, bangun. Sebenarnya sih panik, Iya iya. iya. tapi karena memang naluri manusia untuk menyelamatkan diri, selamat dia, bro. Selamat ya. Selamat. Bahkan dia sempat ngeberesin barang-barang dia dulu ya. Dicari barang-barangnya dia keluar Ya, selamat. sedangkan yang lainnya kan ya banyak yang inilah ya. Nah itu kejadian yang pertama, bro. Lewat gitu ya. Lalu kejadian kedua, kali ini dia traveling pakai pesawat. Ini pun terpaksa. Dia terpaksa ya. Nyokapnya lagi sakit, Karena sebenarnya tuh dia tuh takut sama pesawat ya. takut sama pesawat. Kayak gua, Lu takut pesawat? takut, bro. Gue biasanya kalau naik pesawat, either itu gua Kepepet pisan. kepepet nggak kepepet sih, bro. Ya kan maksudnya gini, kalau misalnya anggap Bandung Jakarta nih bisa naik pesawat. Naik mobil aja. Lu mending ngambil naik mobil kan, Iya. nanti kalau dekat misalnya Bandung Surabaya lah gitu Kalau ya. nggak gue cari ini obat tidur, Oh. gue biar bisa Ya tidur intinya pesawat. sebisa mungkin lu menghindari naik Iya. pesawat kan. Ya dia juga sama nih. Sama, dia Dia takut. Akhirnya Cuma dia pinter bro. Dia modus, dia ke modus. Dia takut. Dari zaman dulu tuh pesawat udah ada pramugarinya. Iya. Akhirnya dia minta si pramugari nemenin dia, duduk samping dia. Jadi sedikit apa namanya takut dan juga modus jadi. Kebeneran. Pramugari kan cantik-cantik ya. Pramugarinya mau pula. Eh, Waduh. mungkin modusnya, aduh tolong dong gue takut sekali. Itu aja ya. menurut gue udah beruntung. Iya. Bisa duduk sama. Lu pernah nggak? Pasti nggak bisa bro. Oh nggak bisa ya? Nggak Misalnya, mau ya? misalnya contoh ya, ini gua rasa ya, misalnya gua takut ya, terus gua minta tolong pramugari terus supaya duduk sebelah gua, nggak mungkin, pasti dia akan nolak.
saya ada tempat duduk khusus gitu Oh, iya, pramugarinya kan. Jadi nggak mungkin. Tapi ini Kan cerita takut, bro. ya tetap aja. Aduh, ini gimana nih? Ya cuman intinya dia udah Gimana beruntung. nih, Mbak? Mbak tolong Mbak. Aji mumpung itu namanya. Nah, akhirnya ditemenin lah sama pramugarinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada hal yang nggak wajar, bro. Nggak wajar ya? Emergency door si pesawat ini tiba-tiba lepas, Berarti bro. pintu emergency ya? Iya, yang biasa ada di samping itu deket pesawat ya. Ah, sayap. Deket sayap. Itu lepas ya? Lepas. Nah, kan kalau lepas di atas gitu kan berarti kesedot anginnya Wah, kenceng iya. ya? Anginnya kenceng, kesedot keluar. Dan si Frank Selak ini terpental ya? Terpental keluar dan luar biasanya. Nah ini sih luar biasa. Ini luar biasanya, guys. Dia jatuh di atas tumpukan jerami. Itu dia itu ya. Kebayang kan lu dari atas? Ya, Bro, kayak kartun. Masalahnya kan waktu dia keluar gitu kan istilah terpental itu kan nggak pakai parasut segala macam kan? Enggak, bro. Gila terus jatuh bisa cerot gitu ya. Zaman sekarang aja nggak ada. Cerotnya tuh bisa langsung di Ke tumpukan jerami. Dan dia selamat, bro. Dan ini sih Nggak patah tulang, jadi cuman ya mungkin lecet-lecet ada itu lah berapa persen kali ya? persentase. Persentase. Kalau gue lebih ngebayanginnya kayak film kartun sih. Iya. Nah, dia selamat di kejadian Yang kedua, terpental dari pesawat. Lalu nggak lama dari itu ada lagi, bro. Kejadian lagi nih ya? Nggak berakhir sampai situ. Nggak sampai di situ aja tuh. Lanjut lagi. Berarti ini yang ketiga. Yang ketiga, waktu itu di 1965, bro. Di tahun 1965 dia itu dia sama timnya dapat penghargaan musik. Musik ya, karena kan Penghargaan dia musik, konduktor. Nah, jadi dia harus traveling pakai bus. Nah, di tengah jalan si busnya ini tergelincir lagi, bro. ngegubrak deui. Ngegubrak deh. Dan ya. Tergelincir ke jurang. Tapi lagi-lagi nih, bro. Friend selamat. Itu luar biasa ya. Dia masih bisa selamatin tuh barang-barangnya, semuanya. alat-alat musiknya keluar dari si Bus bus tadi, yang ya. tergelincir itu. Dan yang di situ juga ya banyak yang lewat juga kan? Iya, tapi dia selamat, dia selamat dan lagi. sehat-sehat aja. Ya luka-luka dikit aja sih. Itu ketiga tuh. Itu yang ketiga. Nggak sampai di situ. Nggak sampai situ. Lanjut lagi Ke yang keempat. ke yang selanjutnya. Selanjutnya. Jadi keanehannya nggak berhenti di situ aja, Iyalah, guys. iyalah. Jadi berlanjut ke kejadian-kejadian selanjutnya. Jadi bukan keempat, nanti ada lagi, bro. Nanti ada lagi. Ada Tapi lagi. ini kita bicara yang keempat ya. Yang keempat, nah di 1970 itu, Friend lagi jalan-jalan pakai mobil. Oke. Saat itu dia udah jalan-jalannya sendirian, bro. Kalau waktu itu kan jalan-jalannya sama Teman-temannya. temennya, naik pesawat, naik kereta, gitu kan. Nah, kali Oh, mungkin gini, bro. Teman-temannya mikir, gila lu. Kan pasti mereka tahu lah teman-temannya kan, apalagi teman dekatnya tahu. Lu lolos dari berapa kali kejadian ini aja. Lu ini tuh bawa sial. Itu dia. Ya kan? Agak-agak jadi bertanya-tanya kan? Tapi di kesialan ini lu beruntung gitu kan. Makanya kita bisa Selamat bilang dia terus. orang paling beruntung di dunia kan. Tapi bisa dibilang juga sama teman-temannya lu juga pembawa sial gitu. Iya, takutnya ngikutin dia gitu kan. Bener. Akhirnya teman-temannya nggak mau tuh. Iya, temen dan keluarganya Nggak mau Friend traveling itu bareng ya? udah Traveling nggak mau bareng. traveling bareng dia. Pokoknya nggak mau, sebisa mungkin tuh nggak bersama dia. Karena orang-orang sekitarnya udah tahu. Iya. Kejadian-kejadian yang dialamin sama si Friend ini agak di luar yang biasanya. benar. Ya kan? Akhirnya waktu itu Jadi dia pergi sendiri. lagi Naik mobil ya. sendiri. Naik mobil. Tiba-tiba lagi nyetir, mobilnya bawa korslet, bawa kebakar. Di mesinnya tuh ada konslet ya? Iya, ada yang korslet, dia keluar dari mobilnya, Dar. Meledak. meledak coy mobilnya. Gelo. Mobilnya meledak, dia selamat. Iya dia untung udah keburu keluar ya. Selamat. Karena dia Coba kalau misalnya persekian detik istilahnya dia masih di dalam, dia mungkin kena tuh. Jadi dia bisa berhenti, dia keluar. Nah itu aja kita sebut beruntung ya, manusia Ya, beruntung ya. beruntung, karena dia Fred- keluar bisa waktunya tepat, timing tepat. Oke. Jadi dia itu penggemar otomotif. Jadi dia udah ngerasa mungkin ya ada aroma yang tidak seharusnya di dalam mobil ini Ya. pertanda nggak baik nih. Betul-betul. Jadi Dia di keluar, samping dia juga mungkin suka otomotif kan. Dia ngerti akan mesin gitu ya tetap aja istilahnya. betul. Waktu kan kita nggak ada yang tahu. Dia beruntung banget kalau misalnya pada saat detik yang tepat, gue mesti berhenti dulu, gue mesti ngecek. Iya, ngecek. Waktu dia keluar, lagi boom, ngecek, langsung. meledak. Nah, Itu nggak keempat. berhenti sampai kejadian itu aja. Gak berhenti bro. Lanjut. Masih ada yang kelima nih. Kejadian kelima. 3 tahun setelah itu di 1973, Friend lagi nyetir mobil. Ya Nyetir kayak kita lagi. biasa lah lagi Iya, jalan, iya, iyalah. nyetir mobil. Tiba-tiba di Kali dalam mobil ini beda ya. Bau bensin. Bau bensin sekarang. Jadi kayak ada bensin bocor. Kalau yang tadi sebelumnya kan istilahnya Konslet. ada konslet listrik. Ini dia mencium bau bensin. Bau bensin.
Dia nyium bau bensin, terus ya itu lagi-lagi karena skill di otomotifnya. Dia berhenti, dia keluar. Pas lagi mau keluar, tiba-tiba mobilnya keburu meledak lagi. Tapi kali ini dia agak telat berapa detik ya? Agak telat berapa detik, rambutnya kena. Jadi habis coy. Habis dan botak sampai sekarang gitu ya? Botak permanen. Tapi nggak apa-apa. Iya, yang penting kan nyawa. Iya, selamat. Botak sekarang lagi tren bro. Lagi tren. Kayak Jason Statham gitu. Oh, The Rock ya? Keren-keren Jadi kan? Corbusier. Walaupun botak temen lu deh. Temen gua ya. Nah, dia ada luka-luka sedikit termasuk luka terbakar di kepalanya. Nah, tapi yang penting kan masih selamat lagi. Selamat. Itu kejadian kelima. Nah, di rentang waktu 20 tahun kemudian, dia menjalani hidupnya itu dengan tenang, bro. Dari yang kelima ini udah tuh. Iya, tenang. Nggak ada kejadian aneh-aneh. Nggak ada kejadian aneh-aneh gitu kan. Jadi dia bisa sialan yang aneh gitu kan. Bisa hidup secara normal. Selama 20 tahun. Selama 22 tahun. Oh, 22 tahun. Yes. Oke. Di tahun 1995. Nah, ceritanya dia mau ngantor. Oh, dimulai lagi nih kejadian. Kalau menurut gue sih ini kesialan gitu ya. Ya, bisa dibilang gitulah. Kesialan dia mulai nih. Iya. Nah, dimulai lagi nih. Jadi dia lagi mau ngantor, jalan pagi-pagi. Ya kalau di luar. Ya luar negeri sih. Ya kayak kita. Pemandangannya bagus. Iya, trotoarnya bagus, gitu kan. Jalannya enak. Gitu. Gue pernah waktu itu tinggal di Singapura kan, ya lumayan lama gitu. Itu jalan kaki bro, kemana-mana. Iya. Itu sih sepatu tuh nggak dadas loh. Oh iya? Nggak dadas. Karena jalannya bagus ya. Bagus. Kalau di sini batu-batu semua. Cobain bro, jalan Cigondewa. Bro. Itu alat sepatunya dadas bro, gitu. Di sana mah rata gitu. Kalau di sini salah nginjek trotoar bisa masuk got. Agak-agak uji nyali. Nah kali ini friend Selak bukan uji nyali bro. Pokoknya dia lagi menuju ke kantor karena ada meeting penting ya. Lagi ada meeting penting. Dia nyebrang tiba-tiba. Oh mungkin dia mikir gini, aduh gua naik pesawat udah nih. Oh iya. Gagal. Bisa jadi. Naik kereta api udah. Kereta api. Naik bis udah. Mobil juga udah. Mobil sendiri padahal. Dia pikir motor lebih bahaya motor. Mending jalan kaki bro. Aman. Jalan kaki mah aman. Pikir udahlah. Nggak mungkin ada apa-apa kan? Coba, ya kan? Tenang kan? Pikir jalan sambil santai menikmati pemandangan. Dan dia mikir gue mau meeting presentasi ini. Udah lagi mikirnya, wah presentasi berhasil, cuan. Ternyata enggak bro. Dia lagi nyebrang, ceder. Dihajar. Dihajar kubis. Bus 30 meter. Ngacleng 30 meter. Dan orang-orang kan langsung pada ngumpul. Ya pastilah. Langsung pada ngumpul, datang ambulans, petugas kesehatan ngecek. Tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri banget gitu ya. Bersihin mobil. Dia bilang gua nggak apa-apa. Gila coba. Gua nggak apa-apa. Gua harus meeting. Gua harus presentasi karena gua ditungguin bos gua. Si petugas kayak kesehatan yang lain, udah papa cek dulu dong. Enggak, gua nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa. Sampai bengong kan? Emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dan dia jalan. Nyelesain meetingnya ke kantor. Biasa. Gila. Kalau kita ngalamin kayak gitu, balik bro. telepon, aduh gue bolos dulu. Sorry gue nggak bisa masuk, gue habis dihajar sama bis. Kalau kita menjadiin alibi ya. Alibi. Emang niat ngantor lah. Dan itu yang ke-6 bro. Yang ke-6. Udah selesai di situ. Ya so far sih adem ayem lah. Ternyata adem ayem. Ada kejadian lagi yang. Ada kejadian lagi. Ini sih parah kalau kata gue. Kejadiannya sekarang. Nah dia lagi dia lagi nyetir. Yang berikutnya. Oh dia nyetir. Lagi nyetir lagi, balik lagi dia. Udahlah pakai mobil lagi dah. Percuma gitu kan. Mau pakai apa juga nggak tetep gitu kan. Yang sesuai aing kumaha aing lah. Akhirnya dia pakai mobil lagi. Lagi traveling ya. Lewatin pegunungan gitu ya. Lagi ngelewatin jalannya agak curam lah. Agak gitu, curam, agak berliku-liku. Nah di samping jalannya itu memang jurang. Bro. Nah pas lagi ada tikungan yang agak tajam, tahu-tahu ada bus yang keluar blonong gitu kan. Gitu kan mobil gede gitu. Ada yang blong, dia kaget. Refleks pasti. Refleks. Banting setir. Karena kalau dia ngindarin bus ke kanan ya dihajar. Kalau nggak ngehajar bus, udah pasti lewat lah. Dia banting kiri. Masuk jurang. Terbang mobilnya. Karena friend ini udah ngalamin beberapa hal. Waktu masuk jurang itu kan mobilnya hancur bro. Iya. Tapi ya itu gue bilang. Nah ini dia beruntungnya di mana nih? Beruntungnya kok bisa hidup nih? Mungkin karena experience-nya ini, karena pengalaman dia nyaris-nyaris nih, hampir-hampir. Jadi dia refleks ketika mobil itu udah mau lagi ke bawah gitu.
ada dahan pohon, bro. Oh, berarti dia keluar dari jendela. Momennya pas. Momennya pas dia keluar jendela. Pas, dia keluar. Ada ranting pohon. Ada ranting pohon, dia pegangan. Untungnya si ranting itu cukup kuat untuk nahan badannya dia. Dan dia kan di situ juga umurnya udah cukup ya. Umur udah cukup lah. Dia termasuk udah cukup tua maksudnya. Sangat beruntung. Dan sangat kuat. Sangat kuat ya. Akhirnya dia pegangan dari bergelantungan, dia bisa menyelamatkan diri, bro. Wah, gila sih ini Edan nih. Edan ya? Ya disinilah yang kita sebut memang ini manusia paling beruntung di dunia kalau kata. Ya, beruntung banget. Ya kalau orang mungkin, gua habis lolos terbangkan gini segala macam. Cuma sekali 2 kali udah, ini 7 kali. 7 kali, men. Dia berhasil 8 menghindari. sama kelahiran dia. Ya, kan? Iya, itu sama kelahirannya dia. Kelahirannya dia aja udah ajaib, kan? Ajaib. Bayi ajaib memang. Bayi ajaib. Jadi sampai yang terakhir ini, dia akhirnya lolos ya? Lolos, aman. Dan nanti ada cerita selanjutnya, bro. Ini ada cerita yang selanjutnya nih. Di tahun 2002, dia lagi jalan-jalan sama istrinya. Ya. Ini udah istri yang kelima, bro. Ini istri yang kelima. Jadi friendnya bukan gonta-ganti ya. Yeah. Kawin cerai lah. Kawin cerai, ini sama istri yang kelima. Dia lagi jalan-jalan. Iseng masuk satu toko. Ya mungkin kalau di sini kayak Indomaret, Alfamart gitu ya. Dia masuk, kalau di sana tuh lotre dijual legal. Legal. Jadi kita bisa beli kupon ya? Iya, kayak beli kupon. Menang, coy. Menang ya dia. Kali ini pure luck. Kali ini yang terakhir ini pure luck ya. Bener-bener beruntung kalau menurut gua. Tanpa ada kejadian sebelumnya yang kesialan sebelumnya ya. Tanpa kejadian yang nggak wajar. Jadi ya menang lotre juga agak nggak wajar sih. Iya sih. Ya berarti dia pure beruntung dong. Pure beruntung. Kali ini pure beruntung, dia menang 1 juta US. Jadi jutawan. Kaya banget ya. Tajir. Akhirnya dia beli rumah. Dia beli rumah. Dia beli rumah dulu, beli mobil. Menikmati hidup lah ya. Menikmati hidup dengan tenang lah. Iya. Karena setelah kejadian itu nggak ada kejadian lagi. Nggak ada kejadian lagi. Sejak dia menang lotre itu. Nah, mungkin final ceritanya diakhiri di sini nih. Iya, di menang lotre itu. Ini destinasinya dia dari mengalami hal-hal ini nih, berbagai dinamika kejadian yang aneh. Apa namanya itu happy ending. Happy ending. Bener ya? Bro. Happy ending. Bener happy ending. Dari situ dia nggak pernah ada kejadian lagi aja ya. Aman. Sampai terakhir hidup dia tenang, aman. Tapi dia ngerasa kayak ada yang hilang nih dari hidupnya dia. Oh, dia pengen lagi mengalami kesialan itu? Enggak. Agak lah. Ngeri bener. Kirain ada yang hilang, adrenalinnya agak kurang gitu. Nah, jadi dia akhirnya ngerasa ada yang hilang. Dia hidup sebagai orang kaya juga nggak nikmatin, bro. Akhirnya tuh kekayaannya dia, harta-hartanya dia, mobilnya, rumah yang bagusnya dijual semua. Ada yang dijual, ada yang dikasih ke saudara sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya, berarti dia bersosial lah gitu ya. Akhirnya dia milih untuk hidup sederhana, bro. Dia beli pulau pribadi. Kalau di sana mungkin pulau pribadi nggak kayak di sini ya. Iya ya. Mahal. Iya. Di sana mungkin lebih kebeli kali ya. Mungkin pulau kecil, tapi bisa hidup sederhana. Jadi intinya tuh Family Seeker dia tuh hidup sederhana gitu ya. Betul. Walaupun misalnya memang dia membeli private land gitu ya. Private land itu memang ya dia hidupnya sederhana gitu. Akhirnya dia memang menjual semua hartanya, semua dia bagi-bagi. Pensiun di sana dia. Hidup dengan secara sederhana bersama istri yang terakhir ya. Cukuplah dia dengan hasil dari menang lotre itu untuk bisa pensiun dan menikmati hidup. Berarti ada bagusnya dia tuh ending di situ ya. Nah, si friend itu memang rame nih, bro, diberitain sama BBC. BBC ya. BBC juga ngangkat soal cerita si friend ini keunikan yang dialamin oleh friend. Oke. Nah, si friend di akhir ceritanya dia ini, dia punya satu quote. Dia punya satu quote. Yaitu gini, bro. Untuk kita bisa menikmati tiap detik dari hidup kita, bro. Itu quote-nya dia, bro. Coba diulang, bro. Menikmati tiap detik dari hidup kita. Gue sih setuju. Setuju ya? Gue sih setuju. Bawa enjoy, bro. Itu sih gue setuju. Kalau kata temen gue, ada namanya Bang Heri Noceng. Noceng, berarti cuma 2.000 dia? 2.000. Bang Heri Noceng, mudah-mudahan abang nonton ya, Bang. Dia bilang, jangan lupa bahagia, bro. Asik, kata-katanya simpel dong ya. Iya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, bro. Gitu ya. Iya, itu bener. Itu gue bener. Jadi tiap pagi, gue bangun, nyetir mobil kantor, gue inget tuh pesen si abang. Dan cara bahagia itu gimana, bro? Gue tahu, bro. Gimana, bro? Caranya itu bersyukur. Bersyukur, bener. Kita selalu bersyukur, walaupun
kondisi dapat lagi kayak gimana kondisi apapun, kalau kita bersyukur itu lebih tenang. bro. Iya, betul betul. Ya bener nggak? Iya, berserah sama yang di atas ya. Berserah sama ini di atas itu apa? Cicak. Iya. Di atas cicak bro. Orang Italia. Sama Tuhan maksudnya, Iya, gitu kan? betul, sama Tuhan. Nah, kayak si friend ini akhirnya in the end ya segala kekayaan itu mean nothing lah, nggak ada Iya, artinya ya. dan nggak? quotes-nya dia tuh oke banget. Oke ya. banget. Menikmati hidup tiap detiknya. Betul bro. Dan Jangan lupa nih, sama tapi abang lu yang noceng tadi, Bang Heri Noceng. Bang Hari Noceng, bahagia bro. Jangan lupa bahagia. bro. Thank you loh bang. Quotesnya diinget-inget terus setiap hari. Iya. Oke, Family Seeker, cerita dari kita sekian dulu. Kalau memang suka, tolong di support kita dengan like-nya, Subscribe juga. di share ke teman-teman, dan kalau ada yang mau komen silahkan komen. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Berikutnya.